Naas nasib Evan Kurniawan, upayanya mencuri sepeda motor digagalkan warga. Pelaku pun jadi bulan-bulanan massa yang marah dengan ulahnya. Saat ditangkap, pelaku ternyata membawa senjata jenis airsoft gun dan kunci letter T sebagai barang bukti. Warga kemudian membawa pelaku ke pos keamanan menghindari amuk massa. Kita udah curiga di depan toko ceria itu, dudukin motor Vario putih. Ada badut ngabarin kita, bang itu ada yang curigain. Oke lah, kita samperin ke situ. Si pelaku ini kabur ke arah temannya yang di sini. Aksi pelaku sebelumnya tertangkap kamera CCTV saat beraksi bersama temannya di perumahan Graha Prima, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat beraksi, pelaku tertangkap sedangkan temannya kabur. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi saat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta menangkap terduga bandar narkoba di Jakarta Timur dan Tol Gunung Putri Bogor. Petugas bahkan melepaskan sejumlah tembakan peringatan dalam penangkapan tersebut. Mbak, jadi saksi Pak ya. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan dua bandar narkoba di kawasan Ciracas, Jakarta Timur dan ruas tol Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Setelah terlibat kejar-kejaran sengit, petugas akhirnya berhasil membekuk pemuda tersebut yang tengah berboncengan bersama rekannya. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu. Petugas kemudian mengejar seorang bandar lainnya hingga ke ruas tol Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Petugas terpaksa melepaskan tembakan guna meringkus bandar tersebut. Hasilnya, petugas mendapati barang bukti 400 gram lebih sabu-sabu. Ada jaringan yang sama ya, jaringan yang tadi saya katakan, jaringan Jakarta Bogor Banten ini kita dapati lagi dengan tersangka 2 orang juga ya, berarti total dari jaringan ini berjumlah 4 orang. Dan dari penangkapan yang kedua tadi ya, dengan kita totalkan dengan penangkapan yang pertama tadi, itu totalnya adalah 477,96 gram. Kini petugas BNNP DKI telah melakukan pendalaman guna mengungkap bandar besar jaringan tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 69 pelajar dari 2 sekolah berbeda diamankan polisi saat akan tawuran di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Puluhan pelajar ini pun menangis pemirsa saat dipertemukan dengan orang tua mereka di Polresta Tangerang. Sejumlah orang tua murid menangis saat menjemput anaknya yang diamankan di Polresta Tangerang. Sementara para pelajar ikut menangis saat meminta maaf, mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Puluhan pelajar ini diamankan saat akan melakukan aksi tawuran di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan diketahui 69 pelajar dari 2 sekolah berbeda, beberapa dari mereka ada pelajar SMP yang baru saja masuk ke tingkat SMA. Aksi tawuran ini diketahui sebagai tradisi bagi siswa baru. Nah, sedangkan ini untuk yang akan melaksanakan tawuran ini ada yang baru mau masuk, yaitu dari SMP ke SMA. Jadi ada semacam training dan pelatihan mereka untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, dan untuk benderanya pun juga kita bisa dilihat di sini ada bendera untuk kelompok mereka. Setelah dilakukan pendataan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi tawuran, puluhan pelajar ini akhirnya diperbolehkan pulang bersama orang tuanya. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, akses pintu masuk Sekolah Dasar Negeri Lengkong Karya 1 Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten ditutup pemilik tanah. Akibatnya para siswa yang hendak masuk sekolah kesulitan karena akses masuk yang terbatas. Orang tua siswa nampak resah karena akses masuk menuju SD Negeri Lengkong Karya 1 Serpong, Tangerang Selatan, Banten tertutup tembok beton. Akses menuju area sekolah ini ditutup oleh sang pemilik tanah lantaran pemerintah belum membayarkan ganti rugi pembebasan tanah. Area masuk sekolah ini terhalang tembok beton dengan panjang sekitar 20 meter dan tinggi mencapai 2 meter lebih, membuat para siswa kesulitan untuk masuk dan keluar sekolah. Salah seorang orang tua siswa mengatakan jika dia sangat terganggu dengan adanya tembok beton tepat berada di akses gerbang masuk sekolah dan telah berdiri hampir sepekan lamanya. Apa? Ya, kalau saya sih terganggu. Kayaknya apa sih namanya? Terus aja gitu, takutnya sampai ini ditutup lah gimana gitu. Nah, Ibu pengennya ini tembok dibongkar atau gimana? Ya, harapannya sih dibongkar seperti semula lah gitu. Sekolah seperti semula. Sedangkan menurut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, pihaknya telah berkomunikasi dengan pemilik tanah dan sudah menyepakati berapa nilai ganti rugi pembebasan tanah tersebut. Akhirnya disepakati lahan yang akan dibeli seluas maksimal 80 meter untuk akses jalan dan ya ke tanah yang bersangkutan juga tetap menggunakan akses jalan itu. Jadi tembok itu hanya karena dia nggak sabar atau mungkin informasi dari dinas teknis kurang disampaikan secara informatif kepada pemilik lahan, jadi akhirnya ditembok. Benyamin menambahkan bila dalam waktu dekat, tembok beton tersebut juga akan dibongkar agar aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak terganggu. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi dari Pulau Dewata. Seorang dokter umum di Buleleng mengalami obesitas dengan bobot mencapai 200 kg. Evakuasi berjalan dramatis hingga menurunkan alat berat dan menutup arus lalu lintas. Evakuasi seorang dokter yang sakit dari rumahnya berlangsung dramatis. Alat berat dari Dinas Perhubungan Buleleng dikerahkan untuk membantu mengevakuasi tubuh sang dokter. Lalu lintas di sekitar lokasi terpaksa dialihkan oleh Dinas Perhubungan Buleleng agar proses evakuasi dari tim gabungan berjalan lancar. Tim gabungan mengevakuasi Dr. Widi berusia 52 tahun yang mengalami obesitas dengan bobot mencapai 200 kg. Sementara sejak 2 tahun terakhir, dokter ini tidak bisa keluar dari rumah karena kondisinya memburuk. Beliau, Dr. Madi Widi Yantiana, sakit ya sudah lama karena diabetes, kencing manis dan asam urat akut. Dr. Widi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng untuk penanganan medis lebih lanjut. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi mengungkap motif di mana motif ini merupakan terkait dengan pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap Redo Tri Agustian. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini dan di mana pelaku dan korban tergabung dalam grup media sosial dengan aktivitas tak wajar. Kasus mutilasi yang menggegerkan Sleman, Yogyakarta akhirnya mengungkap fakta baru. Polisi menyebut antara pelaku dan korban saling kenal karena tergabung dalam sebuah grup di sosial media Facebook. Ketiganya sebelum kejadian, pemirsa, melakukan kegiatan kekerasan berlebihan dan tidak wajar yang berujung kematian. Namun dalam keterangannya, polisi tidak merinci aktivitas komunitas tersebut. Untuk menghilangkan sidik jari korban, kedua pelaku juga merebus tangan dan kaki korban. Kemudian, karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Nah, setelah melihat korban meninggal dunia, para pelaku ini kemudian panik, ya, kemudian berniat
untuk menghilangkan jejak peristiwa tersebut. Tabrakan hebat terjadi antara kereta api jarak jauh dengan truk kontainer di pintu lintasan kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Ya, meski tidak ada korban pemirsa, namun truk meledak saat terjadi tabrakan. Insiden kecelakaan terjadi antara kereta api dan kontainer yang mogok di rel yang ada di perlintasan Jalan Madukuro Raya, Kerobokan, Semarang, Selasa malam. Badan kontainer terdorong hingga beberapa meter usai ditabrak kereta api dari arah barat tersebut. Posisi badan kontainer maupun kereta api berada di tengah jembatan yang melintang di atas Sungai Banjir Kanal Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun satu orang mengalami luka. Satu orang tersebut merupakan penumpang yang melompat dari kereta. Tiba-tiba mogok di atas rel kereta api, kemudian driver dan sopir dan kernetnya sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan. Menurut salah satu seorang saksi mata, sopir truk sempat meminta tolong kepada petugas perlintasan lantaran truk mogok di tengah perlintasan. Kecelakaan yang terjadi antara kereta api berantas dan truk kontainer mogok di rel perlintasan Jalan Madukuro Raya, Semarang, Jawa Tengah ini pemirsa menyebabkan satu orang terluka. Ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau lokasi kejadian dan memastikan evakuasi ini berjalan dengan lancar. Tadi kabin truknya sudah bisa ditarik dan kami tadi komunikasi dengan Dirut KAI. Dirut KAI menyampaikan langsung akan mengirim Direktur Keselamatan dan tadi dari Daops juga sudah menyampaikan kepada saya untuk melakukan review sesegera mungkin terhadap kondisi jembatan dan kondisi rel. Mudah-mudahan sih besok pagi sudah bisa diselesaikan. Mereka mau lembur malam ini kepada masyarakat karena tadi waktu narik kabin itu posisi belalai dari eskavator terus kemudian kabel yang panjang. Kita khawatir aja kalau itu kemudian lepas kan menjadi pantulannya bisa kemana-mana. Tadi saya meminta untuk tidak terlalu mendekat karena terlalu banyak masyarakat yang ada di sana tadi. Iya, kalau penyebabnya sudah mendapat informasi ya kejadian sekitar jam 9.44 tadi langsung pasukan atau timnya turun melakukan checking apa yang terjadi. Kita sudah mendapatkan laporan dari kepolisian, dari KAI, dari teman-teman di BPBD, dari perhubungan ya. Mereka tadi melaporkan kondisinya sehingga ya dari semua yang menyaksikan mengetahui bahwa satu posisi truk pada saat masuk ya itu terjepit di rel. Jadi yang posisinya terjepit di rel dan rasa-rasanya itu yang membuat akhirnya dia tidak bisa jalan. Padahal posisi pintu atau palang pintunya sudah tertutup begitu. Maka tadi sempat lari si petugas palang pintunya untuk memberitahukan kepada truk, tapi karena jaraknya terlalu dekat, maka kondisi itu tidak memungkinkan gitu ya, sehingga terjadilah kecelakaan itu. Dan karena terjadi kepanikan, ada ledakan, alhamdulillah masinisnya selamat, tidak terkena api, tapi ada warga yang panik di dalam kereta tadi melompat ya. Sepertinya ada yang patah tulang sudah dirawat di rumah sakit dan tadi kita melihat dari Jasara Harja juga langsung respon gitu. Sampai hari ini kondisi yang di tempat kecelakaan bangkainya sudah diangkat, masalahnya lagi mencoba untuk mereview ya kondisi jembatannya. Karena saya lihat tadi di ujung jembatan besinya penyok gitu ya. Mungkin kita khawatir aja tidak stabil relnya gitu ya. Itu secara teknis nanti biarkan dari Direktur Keselamatan untuk melakukan review itu. Kalau yang lintasan satunya sih bisa dilewati, kan itu double track ya. Iya, kita langsung saja terhubung dengan Doni Marendra untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kecelakaan truk tertabrak kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar, pemirsa. Iya, selamat pagi Mas Doni.
Ya, Doni, bagaimana proses evakuasi? Apakah sampai pagi ini masih berjalan proses evakuasinya? Ya, baru saja sekitar pukul 4:22 tadi, lokomotif yang berada di tengah jembatan sudah berhasil dievakuasi. Evakuasi menggunakan lokomotif pendorong yang di tengahnya juga terdapat sebuah gerbong didorong ke arah barat. Kemudian berhenti sejenak dan sekarang didorong ke arah timur dan sekarang sudah melewati jembatan yang berada di sebelah timur saya ini. Evakuasi ini tadi cukup lama karena menurut keterangan dari Humas KAI Daob 4 tadi sempat terjadi anjlok sehingga harus menaikkan ke roda kereta dulu ke jalurnya. Doni, bagaimana dengan perjalanan kereta, Doni? Apakah memang sudah berjalan normal kembali, Doni? Ya, saya tadi sebelum live report ini sudah berada di sini sekitar 45 menit dan kereta sudah mulai berjalan. Ada sekitar 3 kereta tadi yang sudah mulai melintas, tapi di lintasan yang jembatan sebelah utara dan ini terdengar sinyal kereta di palang pintu ini kemungkinan satu kereta lagi akan melewat. Jadi artinya jalur untuk yang sebelah utara, jembatan yang utara, karena di sini ada double track kan, satu utara satu selatan, itu kereta sudah bisa mulai melintas. Baik, untuk kejadian ini memang tidak ada korban yang meninggal dunia ya Mas, ya, cuman ada satu yang terluka. Hingga saat ini bagaimana sih kondisi dari korban yang terluka, Mas Doni? Tadi sempat memang dibawa oleh ambulan korban seorang wanita dan ada balutan kemudian dibalut. Pertolongan pertama ada perban, itu cedera tapi ataukah itu hanya cedera atau patah kaki kurang begitu ini karena langsung dibawa ada kereta sudah mulai lewat di belakangnya. Baik, Mas Doni, satu lagi pertanyaan terakhir terkait dengan supir truk yang katanya sempat kabur, Mas Doni. Apakah benar itu? Tadi dibawa ke rumah sakit untuk korban. Baik. Tapi Mas Doni, supir truk, Mas Doni, bagaimana dengan supir truknya? Apakah memang setelah saat kejadian ini sempat kabur, seperti apa Mas Doni? Menurut informasi seperti itu, tapi tadi Kapolrestabes belum juga memberikan keterangan keberadaan dari pengemudi dan kernet truk itu, meskipun tadi Kapolrestabes juga menjelaskan bahwa sopir dan kernet tersebut sempat turun dan memberikan isyarat agar kereta berhenti, tapi karena memang jarak yang sudah begitu dekat dan laju kereta yang memang kencang tidak memungkinkan untuk mengerem, akhirnya terjadi insiden tersebut. Baik, terima kasih banyak Mas Doni atas laporan Anda. Rekan Doni Mahendra melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan tugas kembali dan jaga kesehatan Anda. Terima kasih. Ya, rupanya sudah kembali berjalan. Ini lumayan melegakan ya, Ayah, ya. Dan juga tidak ada korban yang meninggal dunia, dan kita juga berharap ke depannya tidak ada hal serupa yang terjadi kembali. Pastinya. Ya, Ayah, ada informasi apa ya berikutnya? Ya, pemirsa, sebuah pesawat milik PT Smart Cakrawala Aviation ditambak di Bandara Sugapa, Intan Jaya, Papua. Iya, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini untuk mencari motif penembakan. Polres Nabire bekerjasama dengan Smart Aviation melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dugaan penembakan terhadap pesawat karavan PKSNO nomor serial 208B2375 yang digunakan PT Smart Cakrawala Aviation. Dalam olah TKP, tim menemukan 4 lubang pada sayap kiri pesawat yang diduga disebabkan oleh 2 proyektil peluru yang menembus pesawat tersebut. Pesawat yang diawaki oleh pilot M. Farhan F. dan kopilot Wahyu tersebut melakukan penerbangan awal dari Bandar Udara Timika, Kabupaten Mimika, menuju Bandar Udara Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Setelah mengangkut 7 personil BRIMOB, pesawat melanjutkan penerbangan ke Bandar Udara Wagete, Kabupaten Deiyai, dan Bandar Udara Nabire. Pada saat pesawat melakukan pendaratan di Bandara Pogapa, Distrik Humil, Kabupaten Intan Jaya,
tepatnya di ujung bandara terdengar lebih dari 10 suara tembakan menyasar ke arah pesawat. Dan pada saat take off meninggalkan bandara sempat terdengar bunyi tembakan lagi. Hingga saat ini penyelidikan masih berlangsung mengungkap siapa pelaku dari penembakan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga kini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, RSUD Puri Husada Tambilahan di Indragiri Hilir Riau hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa pemirsa, namun pasien yang berada di rumah sakit saat kejadian berhasil dievakuasi. Rumah sakit kebakaran. Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tambilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada Selasa dini hari. Api pertama muncul dari ruangan poli paru dengan cepat merambat ke ruangan lainnya. Sejumlah pasien yang berada di rumah sakit berhasil dievakuasi petugas piket dan pihak keamanan. Guna memadamkan api, 2 unit mobil damkar BPBD dikerahkan bersama 5 mesin pompa air dan personil kepolisian. 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan pemeriksaan dari saksi tadi pagi, karena kita memang untuk mengetahui asal api, kita melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 2 orang dan menyatakan bahwa terjadi ledakan pagi tadi dari ruangan Poliparu. Adapun beberapa ruangan yang mengalami kebakaran, sekitar 5 ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski demikian kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Dari Indragiri Hilir, Riau Yusuf, Marpaung iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli memberikan bantuan buku bacaan kepada Rumah Baca Jatiwayang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemberian buku ini bertujuan untuk membangun minat baca pada anak-anak pemirsa, serta memberikan semangat untuk belajar bersama. Kebahagiaan sedang dirasakan anak-anak di Rumah Baca Jatiwayang, Semarang, Jawa Tengah. Aksi dalang wayang fabel yang dimainkan Andrian Adi Suryana mengundang perhatian puluhan anak-anak untuk berdatangan. Keceriaan semakin bertambah setelah anak-anak kedatangan tim MNC Peduli yang memberikan donasi berupa buku bacaan untuk meningkatkan literasi anak-anak. Karena saya tertarik dengan cerita fabel. Karena saya suka cerita fabel. Ya, tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Karena yang kita ketahui, anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Wayang fabel kerap membawakan cerita ringan tentang kehidupan sehari-hari, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima anak-anak. Wayang fabel kerap menyelipkan cerita lucu yang membuat anak-anak terhibur. Kita bisa bebas untuk mengeksplor cerita-cerita yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak begitu tentang keseharian. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi sekali atas apa yang telah Pak Andrian lakukan dengan adanya wayang ini ya, namanya fabel, terus bisa meningkatkan anak-anak untuk lebih rajin lagi dalam membaca. MNC Peduli melalui program Literasi Cerdas Anak Bangsa akan terus berkomitmen menyalurkan bantuan untuk meningkatkan literasi anak di seluruh Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan.